Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Fasilitator Pak Agus Dwi Putranto dan dua rekan saya Pak Armi dan Pak Ruby. Pada kesempatan kali ini di ruang kolaborasi Guru Penggerak Angkatan 3 pada praktek coaching. Di sini saya akan mempraktekkan kasus 2. Di sini saya sendiri Nikmatus Salisa sebagai coach, kemudian ada Pak Ruby sebagai coachee, ada Pak Armi sebagai pengamat. Di kasus 2 ini diceritakan bahwa ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelasnya mengikuti les privat guru tersebut. Guru tersebut bernama Butina. Ada satu orang murid yang tidak ikut les privatnya. Murid tersebut bernama Ruby. Ruby tidak merasa nyaman ketika Butina sering menyindirnya di dalam kelas karena dia tidak ikut les privatnya. Bahkan Ruby juga sering diberikan nilai yang tidak adil. Sedangkan para murid yang lain yang mengikuti les privat Butina, dia mendapatkan nilai yang lebih baik dari Ruby. Pada kasus ini, saya sebagai coach akan memberikan praktek coaching kepada Ruby. Pada suatu pagi, ada siswa kelas 4 SDN 1 Alas Malang yang bernama Ruby di jam pelajaran bahasa Inggris. Jam kedua setelah pelajaran bahasa Inggris, tampak seorang murid yang bernama Ruby keluar kelas dengan wajah murung dan sedih, dan dia juga tidak bersemangat. Bu Lisa sebagai wali kelas Ruby sering mengamati sikap siswanya itu. Bu Lisa sangat heran dengan hal ini. Setahu Bu Lisa, Ruby ini adalah anak yang suka sekali bahasa Inggris. Untuk itu, sebagai wali kelas Ruby, Bu Lisa berniat memanggil Ruby dan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya pada Ruby. Setelah pembelajaran selesai, Bu Lisa memanggil Ruby untuk mengajaknya berdiskusi. Ruby, maaf ya, Bu Lisa ingin mengajakmu berdiskusi. Apakah kamu ada waktu untuk kita mengobrol agak lama? Oh, tidak apa-apa Bu Lisa, kebetulan sekali saya juga ingin bercerita pada Bu Lisa. Oh ya, alhamdulillah. Tetapi sebelum kita mulai diskusi, Bu Lisa ingin tahu apa hasil yang kamu harapkan dari diskusi kita hari ini. Sejujurnya, saya ingin sekali bercerita tentang ini dengan Ibu, tetapi saya malu. Loh, kenapa mesti malu, Ruby? Bu Lisa kan wali kelasmu. Di sekolah, Bu Lisa adalah orang tua, jadi tidak perlu malu untuk menceritakan semua kegelisahan yang kamu rasakan. Baik Bu, terima kasih. Baik, kalau begitu, Bu Lisa ingin tahu apa yang kamu inginkan dari diskusi kita hari ini. Yang saya inginkan adalah masalah yang saya hadapi ini bisa selesai dan menemukan solusi terbaik, Bu. Loh, kamu ada masalah, Le. Dan kamu ingin segera menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Iya, Bu. Saya ingin masalah ini tidak berlarut-larut. Hal apa lagi yang kamu inginkan dari diskusi kita hari ini? Hanya itu saja, Bu. Yang saya inginkan masalah saya dengan Bu Tina cepat selesai. Oh, jadi kamu ada masalah dengan Bu Tina, guru bahasa Inggrismu. Iya, Bu. Pantas saja Ibu perhatikan kamu terlihat sedih dan tidak bersemangat saat jam pelajaran bahasa Inggris. Bukannya bahasa Inggris itu adalah pelajaran kesukaanmu, Ruby? Nah, justru itu, Bu. Itulah masalah yang saya ingin ceritakan dengan Ibu. Oh, begitu ya. Baik.
Ada apa sebenarnya? Ada masalah apa antara kamu dengan Bu Tina? Jadi begini, Bu. Saya merasakan diperlakukan tidak adil oleh Bu Tina. Loh, kok bisa begitu? Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Bu Tina kan orangnya baik. Betul, Bu. Bu Tina memang orang baik. Tetapi akhir-akhir ini Bu Tina bertindak tidak adil sama saya. Jadi saya merasa tidak nyaman di kelas. Tindakan apa memangnya yang dilakukan Bu Tina sehingga kamu merasa Bu Tina itu tidak adil? Jadi saat pelajaran bahasa Inggris, Bu Tina mengatakan bahwa anak-anak yang tidak ikut les privatnya adalah anak-anak yang sok hebat, yang sudah pintar dalam pelajaran bahasa Inggris. Pada saat Bu Tina berkata demikian, saya merasa disindir, Bu. Karena hanya saya sendiri yang tidak ikut les privatnya. Apa benar Bu Tina bertindak seperti itu, Ruby? Benar, Bu. Bahkan bukan hanya menyindir, tetapi Bu Tina juga menilai nilai kecil pada saya. Padahal saya sudah belajar semaksimal mungkin. Sedangkan teman-teman saya yang ikut les privat, nilainya lebih besar daripada saya. Oke, baik. Tetapi yang ingin Bu Lisa tanyakan, apakah kamu sudah memberitahu Bu Tina alasan kamu tidak mengikuti les privatnya? Belum sih, Bu. Nah kan, Ibu kan jadi penasaran. Sebenarnya apa alasan kamu tidak mengikuti les privat Bu Tina? Jadi begini, Bu. Saya tidak ikut les privatnya Bu Tina karena ada kegiatan yang harus saya lakukan sepulang sekolah. Jadi saya tidak bisa ikut, Bu. Memang saya belum mengutarakan alasan saya pada Bu Tina karena saya malu, Bu. Kenapa harus malu? Iya, Bu, saya malu. Karena sepulang sekolah saya harus membantu ibu saya berjualan keliling kampung. Biasanya ibu saya yang berjualan. Tetapi karena ibu saya kurang sehat akhir-akhir ini, jadi saya menggantikan ibu saya jualan keliling. Saya malu ditertawakan teman-teman saya, Bu. Nak, kamu tidak perlu malu. Yang kamu lakukan itu perilaku yang sangat terpuji. Apakah Bu Lisa boleh bertanya tentang perasaanmu lebih jauh lagi, Ruby? Sangat boleh, Bu. Begini, apakah kamu sebenarnya ingin mengikuti les privat itu? Kalau boleh jujur, saya ingin sekali Bu Ibu ikut les privat sama Bu Tina. Ibu kan tahu saya sendiri suka bahasa Inggris dan itu adalah pelajaran kesukaan saya, Bu. Oh, Ibu sekarang paham masalah kamu dengan Bu Tina hanya masalah miskomunikasi saja kan? Baiklah, begini Ruby, Bu Lisa ingin tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu dengan Bu Tina. Saya berencana menemui Bu Tina dan mengutarakan alasan saya kenapa saya ikut les privatnya. Wah, hebat kamu nak. Ide kamu sungguh luar biasa. Iya, Bu, saya berharap Bu Tina bisa memahami masalah yang saya hadapi. Iya nak, Bu Lisa yakin Bu Tina pasti memahami masalahmu. Lalu, apakah ada rencana lain selain kamu mengutarakan alasanmu tidak ikut les privat pada Bu Tina? Ada, Bu. Saya ingin
Bu Tina berkenan untuk memberikan les privat khusus saya di waktu luang saya ketika saya pulang sekolah. Dan setelah saya berjualan membantu ibu saya di pasar. Sedangkan saya ingin diberikan jam pelajaran tambahan saat selesai berjualan. Wah, Bu Lisa sangat bangga kepadamu, Ruby. Ibu sangat mendukung penuh dengan rencanamu itu. Terima kasih, Bu. Ibu rasa langkahmu ini sudah sangat tepat. Jadi, kapan kamu akan melaksanakan rencanamu itu? Rencananya saya akan menemui Bu Tina di rumahnya, Bu, dan mengajak berdiskusi tentang masalah saya. Baik. Menurutmu, adakah orang yang bisa membantumu untuk melaksanakan rencanamu itu? Ada, Bu. Bu Lisa orangnya. Wah. Saya berharap Bu Lisa berkenan memfasilitasi pertemuan saya dengan Bu Tina. Kalau saya ingin berdiskusi dengan Bu Tina. Oke, Nak. Baik, Bu Lisa sangat berkenan. Nanti saya akan menelpon Bu Tina ya. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih banyak. Saya akan mengajak Arif untuk menemani saya ke rumah Bu Tina. Arif nanti akan membantu saya untuk meyakinkan Bu Tina kalau saya memang benar-benar tidak punya waktu untuk mengikuti les privat Bu Tina. Bukan karena saya tidak mau, Bu. Baiklah. Lalu untuk pengaturan waktu sendiri, Ruby, apa yang menjadi komitmen Ruby dalam membagi waktu antara membantu orang tua dan kewajiban sebagai murid untuk belajar? Saya akan berusaha keras membagi waktu sebaik mungkin, Bu, agar semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bagus sekali, Nak. Kamu hebat. Kamu sudah bisa mengatasi masalahmu sendiri. Tetap semangat ya. Terima kasih, Bu Lisa. Semangat. Sama-sama anak hebat. Demikianlah tadi praktek coaching yang saya lakukan dengan Ruby, Pak Ruby, dan Pak Armi sebagai pengamat. Disilahkan untuk memberikan pengamatannya, hasil pengamatannya dari proses coaching yang barusan saya lakukan. Monggo Pak Armi. Baik, terima kasih Pak Ruby. Sebelumnya saya mau tanya, bagaimana Bu Lisa? Sudah ada? Alhamdulillah Pak. Ya, baik Bu Lisa. Selama proses coaching tadi, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Dialog demi dialog juga bagus, penyampaiannya juga suaranya bagus, terus intonasi juga bagus, kontennya juga bagus. Ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, dalam pengamatan saya tadi proses coaching tadi, coach dalam hal ini Bu Lisa sudah menyampaikan tujuan coaching dengan sangat jelas. Jadi di awal disampaikan tujuan-tujuannya yang merupakan bagian dari Tirta ya Bu ya. Kemudian selanjutnya identifikasi tadi saya amati juga sudah dilakukan dengan baik. Kemudian coach juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan itu mengarah pada identifikasi potensi coaching, sehingga coaching nanti bisa dengan pertanyaan tersebut coaching akan bisa maksimal. Kemudian untuk rencana aksi nyata, nah ini juga tampaknya tadi juga sudah bagus Bu. Di sini coach tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan serta umpan balik. Nah ini juga penting umpan balik mengenai rencana aksi nyata karena menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Ruby. Selanjutnya, nah ini terakhir juga bagus sekali
dan sangat sesuai dengan awal tadi saya juga sampaikan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kembali mengenai komitmen coaching. Nah, saya kira komitmen ini juga sangat penting karena ini kaitannya dengan konsistensi daripada seorang coach dalam melakukan aksi nyatanya. Nah, supaya nanti aksi nyatanya ini tidak hanya semangat di depan, namun akan terus konsisten. Selanjutnya tanggung jawab juga sudah tampak jelas, hingga menurut saya secara keseluruhan sudah sangat bagus. Dan yang terakhir, selamat untuk coach dan coachee Lisa dan Robi. Semoga proses coaching ini bisa diterapkan di siswanya ataupun itu juga rekan-rekan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Armi atas pengamatannya. Semoga praktek coaching yang saya lakukan bersama Pak Rufi bisa menginspirasi guru-guru yang melihat tayangan ini, video ini, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing untuk mendampingi anak. Amin. Menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.